Halo, selamat pagi semua para shiner. Kita kedatangan dua orang narasumber yang sudah berpengalaman dan sudah tidak asing lagi buat Kota Bandung tentunya ya. Tanpa berlama-lama saya akan perkenalkan ahli gizi Dr. Yohanes Chandrawinata yang sekarang bertugas di Rumah Sakit Ibu dan Anak Melinda Hospital ya. Beliau adalah lulusan dari Fakultas Maranatha, terus sebagai lulusan Master of Nutrition and Dietetic dan dari Deakin Universitas Melbourne, juga lulusan sertifikat spesial gizi klinik dari Kolegium Ilmu Gizi Klinik tahun 2004. Kepada beliau saya persilakan. Terima kasih. Selamat pagi semua ibu-ibu sekalian. Ini Shine Ministry ya, senang sekali bisa berada di sini bersama sahabat saya Dr. Susanti ya. Kebetulan kita nggak janjian tapi semua bajunya pink, kebetulan. Padahal nggak janjian ya Sat. Baik, kita akan mulai talk show kita hari ini. Saya akan membawakan topik judulnya sih nutrisi sehat usia emas ya. Usia emas karena kebanyakan yang hadir di sini sudah di atas 50 tahun ya. Nah, tapi ada juga yang masih muda saya lihat, tapi sama. Sebetulnya nutrisi itu pada dasarnya nutrisi sehat pada prinsipnya sama ya. Mau usia kapanpun, bahkan dari usia 2 tahun sudah harus makan sehat supaya jangan kena penyakit jantung koroner pada usia dini ya. Jadi makan sehat itu tujuannya banyak ya. Satu, tentu semua orang ingin umurnya panjang, tapi juga sehat ya. Nah, jadi jangan sampai ada penyakit pada usia tua tidak bisa menikmati apa yang sudah kita lakukan pada usia muda kita. Cari uang sebanyak-banyaknya tahu-tahu sakit kan, nggak lucu ya. Nah jadi pertama itu kita pingin semua panjang umur ya. Kedua juga menjaga kesehatan kulit ya, supaya nanti gampang dirawat oleh Dr. Susanti menjadi lebih cantik lagi ya. Nah kemudian juga gigi dan mata juga tetap harus sehat. Kemudian juga menurunkan berbagai risiko penyakit seperti penyakit jantung koroner ya, diabetes tipe 2, nah, kemudian juga kanker tertentu ya. Banyak kanker itu disebabkan oleh kegemukan. Jadi kalau orang yang turun berat badan, itu maka resiko terkena kanker menurun sampai 50%. Luar biasa ya. Jadi kegemukan sendiri itu mencetuskan berbagai jenis kanker. Misalnya kanker payudara pada wanita pasca menopause ya. Itu banyak disebabkan oleh kegemukan. Kanker pankreas, kanker prostat pada pria ya. Itu juga disebabkan oleh kegemukan. Nah kemudian dia juga membantu otot-otot kita supaya nutrisi yang baik itu menjamin otot kita supaya tetap kuat dan sehat ya. Kalau kita kurang asupan makanan yang baik maka otot kita akan menciut. Terutama pada usia 40 tahun ke atas itu kalau jarang olahraga makannya dietnya tidak sehat, ototnya menciut. Ya, akan muncul apa yang disebut sebagai sarkopenia. Otot-ototnya menciut dan cenderung disusupi oleh lemak ya, sehingga muncullah berbagai jenis penyakit ya, juga menjadi lemah. Ototnya tidak bisa jalan atau mudah jatuh ya. Nah, kemudian yang lainnya makan sehat itu juga bagi mereka yang usia subur tentunya akan membantu pada masa kehamilan ya, pada masa menyusui itu juga butuh nutrisi yang sehat. Nah, juga nutrisi yang sehat akan meningkatkan kekebalan tubuh kita ya, meningkatkan imunitas tubuh kita. Dan kita baru saja melewati masa-masa gawat Covid ya. Cuma sayangnya banyak yang salah, kaprah dalam soal diet selama masa Covid. Orang takut kena Covid, makan segala macam. Makanya nggak dijaga yang sehat. Padahal kebanyakan makanan kita itu goreng-gorengan. Coba kalau Anda pulang gereja hari Minggu di luar, banyak yang jual makanan, yang laku apa? Gorengan. Ya, saya lihat sih begitu kan. Bakso tahu goreng, misalnya kan batagor laku sekali kan. Nah itu selama masa Covid kalau makannya banyak gorengan,
itu banyak mengandung minyak jenuh yang mampu meningkatkan peradangan di dalam tubuh sehingga nantinya akan timbul masalah COVID yang berat kalau terkena COVID ya. Jadi harus makan sehat sebetulnya kalau mau kekebalan tubuhnya bagus. Nah, juga nutrisi yang sehat membantu fungsi pencernaan kita. Banyak yang mengeluh, oh saya susah buang air besar misalnya kan, itu karena makannya tidak sehat, yaitu kurang makan sayur dan buah-buahan dan juga kurang minum ya, itu juga penting ya. Nah juga harus olahraga juga supaya lancar buang air besar karena gerakan ususnya menjadi lebih bagus. Nah juga penting untuk tetap menjaga kesehatan tulang. Kita tahu banyak yang menderita osteoporosis ya. Jadi asupan protein yang cukup dan dibarengi dengan kalsium dari susu yang rendah lemak itu bagus untuk menjaga kesehatan tulang kita. Dan terakhir juga kita mau menjaga berat badan supaya tetap pada berat badan yang cukup ya, tidak dibilang ideal. Kita tidak harus mencapai berat badan ideal ya. Cukup mencapai berat badan maksimum normal. Kan kalau ideal orang kan nanti ngitungnya tinggi badan dikurang 110. Contoh orangnya 160 cm dikurang 110 berarti 50 kan. Nanti orangnya jadi stres ya. Kalau sudah ada umur jangan terlalu kurus ya. Nanti kalau terlalu kurus, suami Anda nanti protes ya. Kok semuanya jadi rata katanya ya. Seperti saya, seperti suaminya kan mirip-mirip. Jadi berat badannya itu tidak harus ideal ya. Jadi turunkan berat badan sampai 10 kilo saja sudah cukup untuk membuat kita menjadi lebih sehat ya. Nah jadi makan sehat itu fungsinya macam-macam ya. Semuanya dapat dicapai dengan makan sehat. Nah, pertanyaannya bagaimana pola makan yang baik itu ya? Nah, pola makan yang baik itu pertama adalah makan itu sebaiknya secara teratur ya. Jangan nunggu lapar baru makan, pasti makannya banyak. Kalau makan teratur, makannya nggak terlalu banyak ya. Jadi kita makan tuh tetap ada makan utama, biasanya kan kita sarapan, makan siang, makan malam. Di tengah-tengahnya ada cemilan ya. Cemilannya yang sehat, contohnya buah-buahan ya. Nah, kedua juga jangan nunggu lapar. Tadi udah saya bilang nanti makannya jadi kalap ya. Nah, kemudian kita harus makan berbagai jenis makanan yang bergizi ya. Nanti akan saya sampaikan apa saja yang sebaiknya dikonsumsi. Kemudian juga perhatikan tanda-tanda kenyang. Kalau jangan duduk terus, makan terus ya. Jadi saran saya kalau makan itu dikunyah pelan-pelan. Kemudian kalau sudah habis satu porsi yang sesuai anjuran yang umum, itu nanti kita berhenti, terus berdiri dulu ya. Jangan nanti duduk di meja makan ngabis-ngabisin makanan. Oh sayang nih udah malam, daripada disimpan buat besok dihabisin. Itu nggak boleh ya. Nah kalau sudah kenyang berhentilah makan. Nah kemudian juga yang kita juga harus hati-hati ya. Jadi makan yang sehat itu perhatikan selalu bahwa kita itu juga harus membatasi makanan yang diproses ya. Makanan yang diproses itu contohnya nasi putih itu sudah diprosesnya 2 kali. Gabahnya, kulitnya dibuang kemudian dipoles ya supaya jadi putih bersih. Kebanyakan dari kita senangnya nasi yang putih bersih ya. Nah itu sudah diproses sebetulnya. Yang bagus itu yang diprosesnya minimal. Gabahnya dibuang, tidak usah dipoles lagi. Jadi masih mengandung kulit ari ya. Kulit arinya itu dietary fiber yang juga membantu mengerem pencernaan nasi menjadi glukosa ya. Nah jadi juga dia mengandung juga lebih banyak vitamin pada kulit ari si nasi tersebut. Makanannya diproses lain contohnya adalah daging yang diolah, yang diproses ya, sosis, kornet. Nah itu ham, itu proses-proses itu kadang-kadang memberikan tambahan pengawet, nitrit ya. Nah ini kalau dipanggang, sosis itu kan enaknya dipanggang misalnya ya, akan terbentuk senyawa nitrosoamin yang memacu munculnya kanker saluran cerna ya. Jadi jangan sering mengkonsumsi makanan yang diproses. Lagi pula pada mereka yang masih punya anak
Biasanya anak-anak itu, anak yang kecil ya, senang makan sosis. Nah itu dikasih sosis terus. Padahal kandungan protein sosis itu kurang ya. Jadi sosis sendiri, misalnya sosis sapi, terbuat dari sisa-sisa sapi yang tidak dikonsumsi oleh kita secara umum. Jadi yang jelek-jeleknya dimasukkan, toh nggak ada yang tahu. Ya digiling, dicampur sama tepung kan, jadi tidak baik untuk kesehatan sebetulnya. Ya. Kemudian usahakan lebih sering makan di rumah dengan makanan rumahan ya. Nah tapi pilihan makanan pun harus sehat, jangan nanti di rumah makannya digoreng-goreng semua ya. Tentu ini juga tidak baik ya. Kalau makan di luar biasanya minyaknya banyak. Kalau masak di rumah kita bisa mengontrol berapa banyak minyak yang kita gunakan untuk masak. Contohnya misalnya saya sering mengatakan kalau pasien ada yang punya anak, misalnya di rumah cuma bertiga, kalau masak cukup 3 sendok makan minyaknya untuk menumis bumbu. Bikin nasi goreng pun misalnya 3 sendok makan, tumis bumbu, goreng telur, nanti nasinya masukkan. Jadi masih bisa bikin nasi goreng di rumah. Kalau beli nasi goreng di luar, tentu minyaknya luar biasa banyak ya. Nah, ini kok muncul nih. Nah, makan itu kalau yang sudah ada usia, yang lansia, usahakan makan bersama keluarga atau teman ya. Dengan begitu Anda ada tahu kira-kira makannya berapa banyak, tidak terlalu banyak. Kalau makan sendirian, sepi. Juga jadi makannya pada lansia itu sering ada masalah penurunan nafsu makan ya. Jadi kurang gizi itu nanti menimbulkan masalah juga. Jadi kalau yang punya ibu atau ayah yang sudah lansia, usahakan sering ditemani makan bersama supaya dia lebih senang makannya ya. Situasi makan juga penting. Nah, anak-anak pun sama. Jadi kalau saya sering mengajukan jangan makan sendiri-sendiri. Biasanya ibu-ibu tuh sering anaknya makan duluan, kemudian nanti sudah selesai anaknya makan, disuapin lah apalah, baru ibunya makan. Supaya ada me time, kan makannya bisa enjoy. Itu salah ya. Jadi kalau anak itu kapan belajar makan? Kalau bukan dari makan bersama orang tua. Ya. Jadi ingat orang bule lihat, jarang yang makannya sendiri-sendiri. Makannya bersama, anaknya makan, belepotan, makannya nggak apa-apa ya bersama orang tua. Jadi anaknya lihat cara makan orang dewasa. Juga penting jangan makan sambil nonton TV. Jadi nggak tahu apa yang dimakan, blep masuk. Jadi makannya kebanyakan ya. Santai kalau makan, kalau bisa sambil ngobrol ya. Nah juga kalau minum biasakan minumnya air bening ya, air putih, air teh pun boleh yang tidak mengandung gula. Sesekali minum air kelapa boleh ya. Nah, karena air kelapa itu gulanya sedikit ya. Sering ada yang bertanya pada saya, "Dok, air kelapa boleh enggak?" Nah, sebetulnya orang itu kurang harusnya berpikir kan diet itu sebaiknya low fat, low sugar. Kalau air kelapa itu gulanya sedikit ya, kecuali kalau yang olahan suka ditambahkan gula ya. Nah, air kelapa alami itu rasanya kan tipis manisnya. Nah, dalam hal makan sehat, itu yang perlu diperhatikan adalah piring makan sehat, ya pedoman yang terbaru. Paling gampang diterapkan di rumah ya. Piring makan sehat itu bentuknya begini ya. Nah, jadi di piring ini dibagi 2 ya. Yang paling kiri itu sayuran dan buah-buahan. Kemudian ada sumber biji-bijian. Ya, seperempat dari piringnya biji-bijian, kemudian seperempatnya lagi adalah protein. Ya. Nah, di tengah-tengahnya ada juga susu, produk susu yang rendah lemak ya. Nah, kemudian juga ada tambahan minyak yang sehat dan bumbu-bumbu masak ya. Kita akan lihat satu persatu. Nah, buah-buahan itu kita usahakan makannya utuh, dipotong-potong. Jangan di jus di blender. Paling jelek itu juicer ya, ampasnya dibuang, airnya dan gulanya dikonsumsi oleh kita. Jadi nanti akan terlalu banyak ya. Makan buah itu sebaiknya untuk cemilan. Di antara waktu makan kita ngemilnya buah ya. Nah, kita makan buah itu nggak ada pantangan.
Semua buah boleh dimakan asal sekali makan sebesar kepalan tangan pria dewasa. Jadi cukup besar ya, apel, jeruk, pir, pisang yang sejengkal yang seger. Kalau yang udah terlalu matang cepat lapar ya. Kalau karena mudah diserap gulanya ya. Kalau gula darah naik nanti keluar insulin, insulin menurunkan gula darah, kita cepat lapar ya. Begitu turun gula darahnya. Nah, makan buah kenapa nggak boleh di jus? Contoh, paling gampang, coba Anda bikin 1 gelas jus jeruk murni, pasti mau yang manis. Jeruk siam 8 biji diperas kita minum, nggak kenyang. Coba makan jeruk, 1-2 udah kenyang ya. Jadi jangan di jus. Seratnya kita perlukan supaya lancar BAB. Ya, slide. Buahnya itu sebaiknya berwarna-warni ya. Jangan makannya satu macam aja, sekarang lagi musim mangga. Jangan terus-terusan makan mangga ya, diselang-seling. Mangga makan sore, malam makan buah pir atau apel misalnya ya. Memang buah makan apapun boleh, tapi makin banyak warna-warni seperti lampu stopan merah, kuning, hijau, baik sayur ataupun buah-buahan itu akan mampu menguntungkan kita ya. Jadi banyak antioksidan dan vitamin dari tiap buah itu berbeda-beda. Kalau kita makannya macam-macam, tentu kita akan mendapatkan lebih banyak macam antioksidan ya. Sayur-sayuran pun sama ya. Kita sayurnya tuh bermacam-macam ya. Juga perlu diingat sayuran kentang itu bukan sayuran, apalagi french fries ya. Jadi kalau saya paling nggak suka makan sop yang ada banyak kentangnya, kadang-kadang saya nggak makan nasi lagi ya. Jadi kentang itu dianggap karbohidrat. Nah kemudian minyak yang sehat. Yang penting perlu diingat adalah hindari minyak jenuh ya. Minyak jenuh itu minyak sawit, minyak kelapa, dan minyak hewani seperti butter. Itu yang meningkatkan kolesterol di dalam tubuh ya. Memang dulu kan terkenal VCO, Virgin Coconut Oil, digembar-gemborkan sehat. Itu hoax ya. Ya, ternyata itu menyebabkan kolesterol kita meningkat pesat. Minyak itu ada 3 macam secara umum minyak yang cair. Minyak tak jenuh tunggal, tak jenuh ganda, dan minyak jenuh. Yang paling jelek tentunya minyak jenuh ya. Minyak tak jenuh ganda contohnya polyunsaturated itu adalah minyak jagung, ya, minyak bunga matahari. Nah itu ternyata tidak stabil pada pemanasan. Jadi sebaiknya Anda menggunakan minyak tak jenuh tunggal. Contohnya minyak canola, minyak olive, ya, minyak kacang tanah. Itu semua lebih stabil pada pemanasan dan tidak meningkatkan kadar kolesterol tubuh. Bikin gemuk enggak? Kalau minyak canola, minyak olive, coba lihat emak-emak di Itali ya. Mereka gemuk-gemuk, kenapa? Senang makan gorengan, pakai minyak olive padahal ya. Kalau yang muda-muda sudah mulai mengurangi berbagai jenis gorengan. Nah, pada makanan hewani itu bagian-bagian yang dekat tulang, iga, buntut, sayap, juga kulit ya. Itu semua banyak mengandung minyak jenuh ya. Jadi hati-hati mereka yang ada kolesterol harus mengurangi asupan minyak jenuh. Nah, ini contoh ya, komposisi berbagai jenis minyak. Memang dikatakan bahwa si minyak kelapa itu mengandung MCT, medium chain triglycerides. Tapi sebetulnya semua minyak itu campuran. Mana yang dominannya itu yang disebut dikelompokkan sebagai minyak itu minyak tak jenuh tunggal atau tak jenuh ganda atau minyak jenuh. Yang merah itu yang paling jelek ya, minyak jenuh. Yang kuning itu yang tak jenuh tunggal ya, yang biru yang tak jenuh ganda ya. Nah itu contoh minyak itu macam-macam, jadi selalu campuran. Tapi yang mana yang dominan itu yang dikelompokkan minyak itu termasuk bagian apa, kelompok yang mana. Nah protein itu juga penting untuk tubuh kita ya. Nah jadi pilihan yang baik adalah dada ayam. Ikan dan kacang-kacangan itu disebut sebagai protein putih ya. Nah, atau daging putih bisa dibilang. Daging merah yaitu yang kaki 4 ya. Sapi, babi, kambing kita kurangi jangan terlalu banyak ya. Karena memang daging putih itu lebih sehat untuk dikonsumsi karena lemaknya lebih sedikit ya.
Nah, juga resiko berbagai jenis penyakit lebih sedikit bila mengkonsumsi daging putih. Hindari daging olahan karena tadi sudah saya sebutkan mereka mengandung banyak pengawet. Sesekali boleh nggak? Boleh ya, bukannya total nggak boleh. Kalau sama saya sekali-sekali boleh. Misalnya kalau lagi di hotel, aduh kok ini kayaknya baconnya enak banget nih, sedikit sih boleh ya. Jangan banyak-banyak. Nah, karbohidrat sebaiknya digunakan yang tinggi serat ya konsumsinya ya. Karbohidrat itu penting sebagai sumber energi. Otak kita mengkonsumsi sekitar 20% karbohidrat yang kita konsumsi. Jadi penting untuk berpikir ya. Nah jadi baik digunakan karbohidratnya yang tinggi serat supaya penyerapannya lebih pelan ya. Jangan cepat-cepat diserap menjadi gula ya di tubuh kita. Nah, yang banyak serat itu jadi lebih pelan pelepasannya di dalam penyerapannya di dalam usus. Contoh yang paling bagus adalah nasi merah, nasi hitam ya, atau nasi yang 3 warna, merah, putih, hitam, itu juga bagus ya. Nah, kalau pasta pilih yang whole grain ya. Anda makan sedikit sudah kenyang, beda dengan pasta yang biasa ya. Nah, kurangi asupan karbohidrat yang terlalu diproses seperti nasi putih. Ya, nasi putih pun beda-beda. Ada yang pulen sekali kan, kayak rojo lele. Ada juga yang tidak terlalu pulen, Saigon atau yang paling tidak enak itu basmati rice. Karena dia perak kan, jadi lepas-lepas semua. Justru yang paling bagus itu basmati, ya, basmati rice. Tapi jarang yang suka karena nggak pulennya itu, ya. Nah, basmati rice itu penyerapannya glycemic indexnya sedang. Kalau nasi putih tinggi, ya tidak beda jauh seperti roti tawar. Itu juga penyerapannya cepat sekali ya. Roti tawar dibandingkan roti gandum yang disebut roti gandum. Kalau Anda beli roti di Bread Talk kan ada kan roti gandum warnanya coklat. Itu tidak beda jauh sama roti putih ya. Sebetulnya cepat diserap juga. Yang bagus itu roti yang whole grain, roti gandum yang ada biji-bijinya ya. Itu lebih pelan penyerapannya. Nah, jangan lupa kita juga perlu minum air, bukan makan ya. Nah, jadi minum air, teh, kopi pun boleh, tapi usahakan gulanya seminimal mungkin. Kalau perlu tanpa gula ya. Kalau teh sih nggak usah pakai gula, kopi gulanya sedikit saja kalau pakai ya. Nah, hindari minuman yang manis-manis termasuk jus. Nah, apalagi anak-anak senang kan minum fruit drink ya, seperti apa tuh yang ada bulir-bulir jeruknya gitu kan. Itu jangan sering-sering. Itu banyak gulanya dibandingkan dengan jusnya ya. Banyak airnya. Kalaupun Anda minum jus, wah saya udah biasa dok minum jus tiap pagi. Boleh, tapi cuma 150 cc per hari. Jangan terus-terusan minum jus, nanti trigliserid dan asam uratnya naik. Ya, tidak bagus minum terlalu banyak jus, gulanya tinggi. Nah kemudian susu dan produk susu Anda juga boleh minum ya. Kalau Anda tidak ada masalah dengan intoleransi laktosa ya. Intoleransi laktosa itu apa? Kalau kita minum susu nanti kembung, mules, diare ya. Nah itu kata tandanya kita itu kekurangan enzim pemecah laktosa. Laktosa itu gula susu ya yang ada di dalam susu. Kalau laktosanya tidak dipecah menjadi glukosa dan galaktosa tidak bisa diserap kan. Si laktosanya nanti akan keluar di usus menarik air menimbulkan diare ya. Saya termasuk intoleransi laktosa. Jadi kalau minum susu harus makan tablet ya, tablet enzim untuk memecah gula susu. Padahal waktu kecil saya tuh minum susunya sehari 1 liter. Waktu masih umur 5 tahun, 6 tahun ya. Beli sendiri susunya jalan kaki, nanti terus di rumah dimasak, diminum sendiri ya. Nah, susu, yogurt itu dan juga keju itu merupakan sumber kalsium ya. Nah beda dengan susu yang oat milk misalnya kan atau soy milk itu mereka kandungannya kalsiumnya itu sangat rendah ya. Jadi kalau Anda tidak ada intoleransi laktosa masih boleh minum susu yang low fat ya.
Low fat sama yang full cream bedanya apa sih dok? Nah, tentu ada yang mau nanya ya. Bedanya tuh kalori. Kalorinya kalau yang 1 gelas susu full cream 150 kalori. Yang low fat 110. Yang non fat 100. Ya, cuma beda 10. Kalau saya nggak gitu diperhatikan. Saya pilih yang low fat karena lebih enak. Kalau yang full cream 150 kalori. Jadi kita ada diskon 40 kalori dari 1 gelas susu. 40 kalori dari 150 itu 25% atau lebih kan? Lebih dari 25%, berarti diskonnya lumayan. Ya, jadi kalau mau sehat, diskon kalori. Ya, kalau mau turun berat badan, diskon kalori kayak kita belanja. Makin besar diskonnya makin bagus ya. Jadi kita lebih cepat langsing dan juga lebih sehat. Itu cara pikirnya. Ya, seneng kan belanja dapat diskon. Nah, kalau bumbu masak itu tidak masalah ya sebetulnya ya. Bumbu masak alamiah, bawang putih, merica gitu kan. Itu seledri, jahe itu bagus ya. Untuk memberikan rasa sehingga kita bisa mengurangi asupan garam ya. Garam yang berlebihan itu tentu tidak baik untuk kesehatan karena dapat meningkatkan resiko hipertensi dan juga kanker saluran cerna bagian atas serta batu empedu ya. Batu ginjal, maaf, bukan batu empedu. Micin boleh nggak? Boleh, asal jangan terlalu banyak ya, sedikit sih boleh sebetulnya ya. Nah, gula, kita sebaiknya mengurangi konsumsi gula, jangan berlebihan ya, sedikit sih nggak apa-apa ya. Jadi batasi minuman yang manis-manis ya, teh manis, soft drink dan kawan-kawan ya, sirup-sirup ya. Juga madu, kemudian juga gula merah, itu sama, semuanya itu adalah gula ya. Madu ya gula juga, isinya glukosa, fruktosa dan sukrosa. Jadi sama saja mengandung gula, tapi madu itu kan cair. Jadi per gram ya tentu kalorinya lebih rendah dibandingkan dengan gula pasir ya. Gula pasir sama gula batu. Gula batu alamiah katanya. Ya, ada yang bilang gitu kan di YouTube kan. Nggak tahu tuh dokter siapa ngaku-ngaku dokter atau bukan ya. Itu hoax ya. Gula batu itu dibikin dari gula pasir, dicairkan, kemudian dibekukan. Kemudian dipukul-pukul supaya pecah-pecah lagi. Saya udah lihat cara bikinnya ya. Berarti bohong, gula batu itu gula alamiah. Aduh, bohong sekali ya. Itu orang kurang pengetahuan, jadi ngomongnya sembarangan. Oke. Jangan lupa, kita juga selain pola makan sehat, harus ada aktivitas fisik. Ya, olahraga ya. Nah, dianjurkan kita tuh harus aktif setiap hari. Contohnya ya berkebun, misalnya di rumah kalau ada kebun, membersihkan rumah setiap hari ya. Kalau rumahnya aduh kok belum capek, boleh ke rumah saya, bersihin rumah saya juga ya. Tapi kemudian juga jalan kaki ke kantor misalnya kan, naik turun tangga daripada naik lift kan, itu juga bagus ya. Kalau parkir jangan maunya di depan pintu masuk, agak jauh sedikit, bagus ya. Nah kemudian juga yang paling bagus tentunya olahraga secara teratur. Seminggu 3 jam, ya mau dibagi 3, mau dibagi 6, boleh. Jalan kaki atau apapun yang Anda bisa lakukan. Yang pasti jangan yang high impact, jangan yang loncat-loncat, ya. Nanti dengkulnya sakit. Jadi jalan kaki, sepeda statis, berenang, jalan di air. Ya, kalau saya sendiri pilihnya ke gym. Karena saya ingin melatih semua otot-otot saya supaya jangan menciut. Kalau jalan kaki bagian bawah saja yang dilatih. Kalau ke gym semua dilatih ya. Jadi ada bagusnya olahraga angkat beban supaya ototnya tidak ciut dan tidak mudah keropos ya. Nah, ini piramida aktivitas fisik ya. Yang paling bagus itu yang paling bawah. Dilakukan setiap hari ya, olahraga yang insidental atau jalan kaki atau kemudian seminggu 3-5 kali ke gym, angkat-angkat beban ya. Yang kemudian juga angkat beban itu ya boleh seminggu 3 kali. Yang paling atas, yang paling nggak boleh justru yang paling sering dilakukan, yaitu nonton TV sambil olahraga jempol ya, pencet-pencet remote ya. Itu paling nggak boleh sebetulnya. Jadi dikurangi yang paling atas, usahakan yang paling bawah itu yang paling banyak ya. Nah, ada yang kemarin itu di WA saya ditugaskan juga untuk membahas berbagai jenis diet ya. Nah kan sekarang lagi populer, orang mau turun berat badan, dietnya intermittent fasting, rendah karbo ya. Nah,
Tapi sebetulnya diet itu macam-macam sekali. Ada yang disebut sebagai Mediterranean diet. Apa itu? Yaitu makannya banyak konsumsi sayur dan buah, kemudian juga masih minum susu dan produk susu, dan juga proteinnya kebanyakan protein putih, ikan, ayam, ya, telur, itu masih boleh. Ya. Nah, kemudian DASH diet, itu singkatan dari Dietary Approaches to Stop Hypertension. Tidak berbeda jauh dengan Mediterranean diet, coba dia juga mengurangi asupan garam. Ya. Buah-buahan itu cukup banyak, bentuk konsumsi camilan. Ya. Sehari 3-5 buah, sayuran pun banyak pada DASH diet. Ya. Masih mengkonsumsi daging merah kalau DASH diet, cuma dibatasi seminggu 3-5 kali saja. Flexitarian itu juga bagus. Ya. Apa itu flexitarian? Singkatan dari flexible vegetarian. Dia itu dominannya vegetarian, ya. Jadi banyak makan sayur dan buah-buahan, kacang-kacangan, tapi dia masih makan daging sesekali, ya. Jadi terutama dagingnya seperti Mediterranean diet, susu, telur, ya, ayam, ikan. Nah, tapi dia sesekali makan daging masih, ya. Flexitarian lebih fleksibel, ya. Itu 3 itu yang paling bagus di Amerika. Dari 41 macam diet yang termasuk bagus di Amerika, ini 3 ini yang paling utama. Ya, nomor 1 Mediterranean, nomor 2 DASH, nomor 3 flexitarian. Kemudian kalau ada lagi diet low fat, low sugar. Ya. Ini yang saya biasa anjurkan untuk kita orang Asia, karena masih mudah, masih boleh makan nasi. Ya. Orang kita itu kalau belum makan nasi, belum makan. Jadi lebih gampang dietnya low fat, low sugar. Ya. Makan nasi boleh, tapi tinggal ngurangin minyak dan gula. Cara masaknya diperbaiki. Kemudian ada lagi diet rendah karbohidrat, membatasi karbohidrat. Ya. Buah-buahan pun banyak dibatasi, sehingga dominan konsumsinya itu adalah protein dan lemak. Ya. Tentu akan turun berat badan semuanya juga. Ya. Karena apa? Karena tidak mungkin banyak sekali makannya. Dengan sendirinya akan turun berat badan. Ya. Nah, ada lagi diet vegan, ya. Vegan itu macam-macam, ya. Kalau vegan murni tidak mengkonsumsi protein hewani sama sekali. Jadi makannya sayuran, buah-buahan, kemudian juga kacang-kacangan sebagai sumber protein. Apakah ini jelek? Tidak, ya. Bagus juga. Cuma ya makan kacang-kacangannya harus bermacam-macam supaya mendapatkan berbagai jenis asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian yang terakhir tentunya yang terkenal intermittent fasting, ya. Ada yang pakai diet OCD kan namanya kan, ada diet ya intermittent fasting biasa. Nah, itu juga membatasi asupan makanan dalam jendela makan tertentu, ya. Ada yang 4 jam, 6 jam, 8 jam, beda-beda, ya. Nah, apakah ini bagus? Nanti kita lihat, ya. Sebetulnya sih apa-apa semuanya bisa turun berat badan kalau dilakukan dengan betul. Ya kan? Mau intermittent fasting, mau low carb, mau low fat, sama. Ya, hasilnya sebetulnya kalau menurut penelitian tidak beda jauh. Turun berat badannya sama. Tapi yang penting adalah, nah kita bingung mau pilih yang mana. Dietnya segitu banyaknya macamnya kan. Jadi ada pedoman sebetulnya, ya. Kalau saya mengatakan, bukan kata saya, kata Profesor George Bray. Ini profesor di bidang ya macam-macam, tapi utamanya di bidang obesitas dan penyakit metabolik seperti diabetes, ya, hipertensi gitu. Nah, saya berpedoman pada beliau mengatakan bahwa apa sih diet yang terbaik untuk kita semua? Pertama adalah harus sesuai dengan kebiasaan makan setiap orang tersebut, ya. Jangan aneh. Kalau biasa makan nasi sehari 3 kali, sekarang nggak boleh makan nasi, apa bisa? Nggak bisa pasti kan. Harus sesuai dengan kebiasaan makan sehari-hari, ya. Jangan diubah total. Kedua, juga harus sesuai dengan kebudayaan makan. Kita orang Asia kalau makan nasi, lauk pauk kan, kalau tiba-tiba nggak boleh, makannya cuma boleh makan daging sama sayur, buah-buahan aja nggak boleh, pasti nggak akan bisa. Ya, disuruh makannya jam 12 sampai jam 4 sore, nanti makannya kalap.
pada jendela makan, makan sebanyak-banyaknya. Kan itu juga nggak bagus. Ya. Nah kemudian penting bisa diterapkan untuk semua anggota keluarga. Toh aneh kalau misalnya, oh ibunya diet intermittent fasting, yang lain makan. Apa nanti nggak menderita si ibunya, juga aneh buat keluarganya kan. Nanti ada undangan si ibunya diem aja, si papahnya aja yang makan kan, si suaminya yang makan terus kan, aneh juga kan. Jadi harus sesuai sama di keluarga bisa diterapkan, untuk anak-anak pun berlaku ya. Nah juga penting bahwa diet itu membuat kita sehat. Yang tadi saya sebutkan Mediterranean, DASH, Flexitarian dan juga low fat, low sugar diet itu semua membuat sehat. Sehat itu luar dalam, termasuk hasil labnya ya. Jadi bagus juga ya, kolesterol turun, triglyceride turun, semua jadi normal ya. Nah kemudian juga yang paling penting bisa dilakukan seumur hidup. Percuma kalau diet itu cuma 2-3 bulan, nanti pasti naiknya lebih banyak lagi. Karena nanti balas dendam. Nggak boleh makan nasi, begitu udah turun, udah saya ngasih hadiah, makan nasi, makan apa, jebret, naiknya lebih dari semula. Ya, jadi harus seumur hidup. Jadi pilih diet yang paling gampang yang bisa dilakukan seumur hidup. Jangan intermittent fasting, nggak akan tahan lama. Ya, kalau saya nggak mau intermittent fasting gitu ya. Nah, kesimpulan, makan sehat sesuai dengan healthy eating plate ya, membantu kita untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita ya. Asupan kalori sesuai dengan kebutuhan ya, jangan berlebihan supaya tidak muncul kegemukan. Kegemukan itu pada dasarnya ya genetik dan juga asupan kalori. Genetik kita tidak bisa apa-apa, tapi asupan kalori kita bisa atur ya. Nah, kurangi asupan lemak jenuh, gula dan garam yang berlebihan ya, sedikit sih tidak masalah sebetulnya. Dan juga kita harus tetap aktif fisiknya supaya badannya tetap sehat dan bugar ya. Nah terakhir tentunya banyak macam diet, tapi yang terbaik adalah yang bisa kita lakukan seumur hidup. Tiap orang beda-beda ya, Anda mesti menentukan sendiri diet apa yang Anda bisa lakukan. Kalau saya pribadi tetap low fat, low sugar ya. Jadi tidak, karena saya suka makan buah, segala macam buah-buahan saya suka ya. Jadi mudah untuk yang low fat, low sugar itu boleh makan buah. Baik, mungkin terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih buat Dr. Yohanes untuk waktu dan materi yang kita dapetin pada siang hari ini. Tanpa berlama-lama juga saya akan kenalkan Dr. Susanti Tanijaya. Beliau adalah penanggung jawab di Sanderma Beauty Care and Slimming di Setiabudi, Bandung. Beliau juga aesthetic treatment dan anti aging ya bidangnya ya. Lulusan Maranatha juga seangkatan sama Dr. Yo ya. Juga kedokteran di Udaya Bali. Terima kasih kepada Dr. Santi, kami persilahkan. Terima kasih kepada Bu Maria. Selamat siang kepada semua yang hadir pada hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin sebelumnya karena saya tidak seterkenal Dr. Yohanes, saya mau memperkenalkan diri lagi nih ya. Nama saya Dr. Susanti, kebetulan saya bekerja di klinik saya di Sanderma Beauty Care yang alamatnya di Jalan Setiabudi. Ya, mungkin kita hari ini sesuai dengan tema dari The Shine hari ini ya, Beauty Inside and Out ya. Jadi insight-nya mungkin sudah dijelaskan ya sama Dr. Yohanes, begitu bagusnya teorinya, memang beliau ahlinya untuk kita mendapatkan bagaimana sih tubuh yang sehat, terhindar dari obesitas dan sebagainya ya, dengan nutrisi yang baik itu akan membuat semua ibu bapak di sini akan sehat ya. Saya sebagai pendamping pembicaraan ya dari Dr. Yohanes, saya di sini akan sedikit memberikan perbincangan tentang kulit ya. Juga penampilan kita, terutama kalau setelah kita ada penurunan berat badan ya.
Tapi termasuk juga tanpa penurunan berat badan juga kita harus tahu bagaimana sih kita merawat kulit dengan baik dan benar. Apalagi mengingat, coba kalau kita lihat ya ibu-ibu, bagaimana ramainya saat ini begitu banyak klinik kecantikan, kemudian skincare yang ditawarkan. Apakah semua itu harus digunakan oleh kita atau bagaimana pemilihannya? Ya, disitulah kita perlu sedikit pengetahuan untuk bisa memilih apa sih yang kita perlukan. Ya, mungkin kita mulai ya pada tema hari ini. Saya mungkin bahas dulu ya. Jadi healthy skin for healthier body. Jadi kita di dalam tubuh yang sehat pun kita harus mempunyai kulit yang sehat ya, dan biasanya pada tubuh yang sehat kita akan mendapatkan kulit yang sehat juga ya, terutama mungkin nanti kita juga akan bahas beberapa masalah mengenai keluhan pada kulit kita pada saat adanya penurunan berat badan. Biasanya sih penurunan berat badannya yang cukup ekstrim ya, misalnya 10 kilo, lebih dari 10 kilo, kadang-kadang itu menimbulkan ada beberapa keluhan ya. Ini adalah kulit wajah yang sehat. Apa sih bayangannya kulit wajah sehat itu? Ibu, bapak pasti sudah tahu ya. Pertama, wajah itu, kulit itu pasti tampak halus, sehat ya, lembab, segar. Kita begitu lihat juga kita langsung tahu, oh ya kulitnya kok sehat sekali ya Bu ya, gitu. Ya, kemudian warna kulitnya rata. Artinya satu hal ya, warna kulit rata tidak berarti warna kulit itu harus putih. Sering bayangan ibu-ibu itu, dok saya mah kulitnya pengen putih, jangan putih Bu, yang penting sehat ya. Kulit putih belum tentu itu sehat, kulit kecoklatan, kadang kehitaman, selama itu teksturnya rata, tidak ada keluhan, sehat ya Bu ya. Kemudian tidak ada jerawat atau tidak ada panas atau rasa gatal di kulit wajah. Ya, ini sering sekali terutama kalau ada rasa gatal, ada rasa panas di wajah. Karena apa Bu? Pemakaian skincare yang terus-terus berganti. Karena itu Ibu harus perhatikan ya. Pemakaian skincare, apalagi skincare yang baru, kita lihat apakah cocok atau tidak dengan kulit kita ya. Apakah ada menimbulkan keluhan atau tidak ya. Kemudian hal yang mempengaruhi kondisi kulit yaitu pertama usia. Ya, pasti usia ya. Kita jangan membandingkan saya usia sudah 50 tahun saya pengen kayak yang usianya 20 tahun, nggak mungkin Bu. Pasti secara anatominya berbeda walaupun penampilannya mungkin bisa ya. Kemudian kedua adalah genetik ya, genetik seseorang itu berbeda-beda. Ada yang dia mempunyai kulit dengan pori-pori yang kecil, tidak sering berjerawat, atau ada lagi yang mungkin pori-porinya lebih besar, keluhannya jerawatnya sering timbul, berminyak dan sebagainya ya. Lalu lingkungan kerja itu sangat mempengaruhi jenis kulit Bu. Kalau orang yang terus-menerus bolak-balik keluar kota atau yang berkendaraan, tentu dia kondisi kulitnya sering berbeda dibandingkan dengan orang yang diam di kantor, kemudian dengan AC ya. Lalu paparan sinar matahari, sama seperti lingkungan kerja. Paparan sinar matahari sangat mempengaruhi keadaan kulit seseorang ya. Kebiasaan merokok, minum alkohol, kemudian gaya hidup seseorang, seperti tadi sudah Dr. Yohanes terangkat juga bahwa nutrisi yang baik akan membuat kulit kita jauh lebih sehat dibandingkan dengan orang-orang dengan kebiasaan makan sembarangan, kemudian gaya hidupnya nggak jelas ya, seperti tidurnya tidak beraturan, nanti bisa sampai tengah malam, sampai pagi tidak tidur, atau orang dengan gaya hidup seperti kurang istirahat dan sebagainya, pasti akan mempengaruhi kulit seseorang. Ya. Lalu bagaimana sih mendapatkan kulit yang sehat? Ya. Pertama adalah ini terapkanlah makan yang sehat, ya, seperti yang tadi sudah diterangkan oleh Dr. Yohanes. Nutrisi yang baik akan menutrisi kulit kita juga, sehingga kita akan mendapatkan kulit yang lebih bagus daripada yang nutrisinya kurang baik. Ya, gunakan skincare yang sesuai dengan jenis kulitnya. Nah, ini adalah salah satu nasihat ya Bu ya, untuk ibu-ibu melihat sekarang demand ibu-ibu itu permintaannya terhadap skincare luar biasa, dan penjualan skincare luar biasa Bu. Kadang-kadang pasien datang ke klinik saya, hari ini pakai skincare A,
nanti 2 bulan lagi skincare-nya udah B. Ya, dan kemudian dengan berkeluhan, karena itu tolong diperhatikan. Pakailah skincare sesuai jenis kulitnya, Bu. Lalu lindungi kulit dari sinar matahari. Ini mutlak perlu ya Bu ya, apalagi dalam kondisi seperti sekarang, di mana kondisi El Nino dengan panas yang luar biasa, paparan sinar mataharinya itu terik sekali Bu, ditambah lagi lapisan ozon itu udah semakin menipis, itu menyebabkan ultraviolet yang sifatnya merusak kulit itu semakin mudah terpapar ke kulit kita. Hindari juga produk yang bisa mengiritasi kulit, yang seperti tadi dijelaskan, jangan pakai skincare sembarangan Bu. Kemudian tidur cukup, hindari alkohol, asap rokok, polusi lingkungan, dan kendalikan juga stres. Ya Bu ya, banyak sekali sekarang orang mengalami ini stres, itu stres, kita kendalikanlah, kita belajar ya. Di antaranya ikutlah Shine. Ya, kita jangan mengendalikan stres dengan cara yang aneh-aneh ya. Kemudian keluhan kulit pada wajah pada penurunan berat badan ya. Ini mungkin saya uraikan dulu ya. Memangnya kalau dengan penurunan berat badan seperti yang kalau kita sudah konsultasi dengan Dr. Yohanes, apakah selalu ada keluhan? Enggak Bu, kadang-kadang tidak ada keluhan ya. Jadi tidak selalu penurunan berat badan menimbulkan keluhan pada kulit. Tapi kalau terjadi seperti misalnya kekeringan pada kulit atau kulit mungkin agak mulai terasa kasar, coba Ibu perhatikan dari nutrisi ya, atau mungkin terjadi karena adanya penurunan berat badan, adanya penurunan asupan makanan sehingga perlu adanya penyesuaian ya pada metabolisme kulitnya ya. Kemudian timbulnya flek hitam atau adanya perubahan pada warna kulit. Nah, ini adanya flek hitam atau perubahan pada warna kulit itu kadang-kadang kulit tampak gelap dan sebagainya. Ternyata yang datang ke klinik saya itu beberapa malah bukan karena penurunan berat badannya Bu. Tapi karena dia ingin menurunkan berat badan, dia beraktivitas olahraganya yang menimbulkan timbulnya flek hitam dan sebagainya. Nanti kita terangkan juga bagaimana cara mengatasinya. Jadi kita pokoknya nggak usah takut Bu, penurunan berat badan dengan keluhan pasti ada solusinya. Kemudian yang terakhir adalah kekenduran ya di area wajah, kadang-kadang yaitu di area pipi, kemudian mata, leher. Karena apa? Biasanya penurunan berat badan itu kadang-kadang menimbulkan penurunan dari lemak, jaringan lemak yang ada di bawah kulit Bu, itu yang menyebabkan kadang-kadang timbulnya sagging skin ya atau sagging face. Tapi itu tidak berlangsung lama, pasti akan dia kemudian akan menyesuaikan, kulit akan menyesuaikan ya. Nah, kulit setelah penurunan berat badan, maksudnya kulit tubuh juga satu, bisa ada keluhan, bisa juga tidak ada ya. Kalau terjadi pun biasanya adalah kulit yang bergelambir, itu yang paling sering ya. Pada area mana? Di lengan, ya biasanya di lengan, kemudian perut, kemudian paha, atau adanya kulit kering, atau perubahan warna kulit, warna menjadi lebih gelap ya. Biasanya itu mudah diatasinya, yaitu kita tingkatkan nutrisi kita, untuk asupan air minum, kemudian buah-buahan, sayuran, akan mengatasi dengan cepat juga ya. Tetapi pada keadaan di mana kulit bergelambir atau loose skin yang agak tampak jelas, maka mungkin kita perlu bahas juga. Ini sebabnya kenapa sih? Biasanya karena orang-orang dengan kegemukan dengan berat badan yang tinggi, obesitas, itu akan terjadi peregangan ya, peregangan pada kulitnya dalam waktu yang lama, dan peregangan itu menyebabkan kerusakan daripada jaringan kolagen dan elastin kulit. Sehingga waktu yang bersangkutan menurunkan berat badannya, penurunan berat badan itu tidak sejalan dengan kembalinya elastisitas dari kolagen maupun elastinnya itu, sehingga timbullah kulit bergelambir ya. Untuk hal itu biasanya bagaimana sih kita mengatasinya? Yang pertama adalah olahraga. Seperti tadi Dr. Yohanes mengatakan, olahraga ya untuk meningkatkan massa otot kita.
dengan peningkatan massa otot, bertambahnya serabut otot, maka jaringan kolagen kulitnya pun akan mulai menjadi kencang kembali, ya. Kemudian yang kedua adalah perawatan yang membantu beberapa perbaikan jaringan kolagen. Ini mulai dilakukan kalau klien ini merasa bahwa, dok, saya udah olahraga ya, tapi kok masih kayaknya gelambirnya hebat banget gitu. Ada beberapa tindakan atau alat yang biasanya ditawarkan di klinik seperti yaitu perawatan dengan radiofrekuensi atau kita sebutnya setrika ya, tapi kita sebutnya radiofrekuensi aja karena itu memang adalah suatu alat yang berbasis gelombang radiofrekuensi yang mempunyai fungsi untuk mengembalikan elastisitas daripada kolagen dan kolagen pada kulit kita. Kemudian ada juga beberapa seperti HIFU atau alat-alat lain yang nanti kita terangkan ya. Dan yang keempat adalah biasanya pada orang-orang beberapa yang memang betul-betul merasa ingin yang lebih cepat, biasanya dia melakukan operasi ya. Seperti tamitak. Tamitak itu tidak hanya untuk menghilangkan lemak ya Bu, tetapi termasuk juga untuk mengembalikan elastisitas daripada kulit perutnya. Ya, pada saat orang-orang sudah merasa dia kayaknya saya mau operasi aja ya. Tapi tidak semua orang biasanya melakukan ini. Nah, perawatan kulit dan pada wajah dan tubuh ya. Kita masuk ke salah satu, jadi di sini saya ingin hanya memberikan gambaran ya Bu ya. Karena begitu banyaknya tawaran, banyaknya kadang-kadang klinik yang menawarkan perawatan ini, perawatan itu, sementara kita sendiri nggak jelas ini itu sebuah perawatan apa. Mungkin saya memberikan gambaran umum saja, tapi karena kalau satu-satu pasti nggak akan cukup waktunya ya Bu. Pertama yaitu tentang botox ya, botox injeksi. Apa sih sebuah botox itu? Botox dapat membantu keluhan kerutan untuk orang-orang yang merasa kerutannya banyak, kemudian juga wajah tampak turun. Apa sih yang dimaksud botox? Botox adalah sebuah injeksi atau penyuntikan dari cairan botulinum toksin. Apa fungsinya? Yaitu untuk merelaksasikan otot secara sementara Bu. Akibat relaksasi itu apa? Pada saat kita tertawa, berekspresi, kerutan-kerutan itu hilang. Sehingga orang suka, saya suka dok abis dibotox kayaknya muka saya jadi muda gitu ya. Kadang-kadang juga menimbulkan efek lifting. Ya, satu hal tapi sering orang ditawarkan botox treatment, tapi ibu harus tahu botox tidak boleh dilakukan terlalu sering. Mengapa? Injeksi botox itu dia menimbulkan zat anti. Zat anti ini akan menurun 6 bulan setelahnya. Karena itu janganlah misalnya, saya mau botox setiap bulan. Nggak bisa Bu ya. Kita harus tunggu dulu kira-kira 4 sampai 6 bulan baru ada pengulangan yang namanya botox ya. Kemudian yang kedua adalah yang sering juga dilakukan atau ditawarkan yaitu tarik benang wajah atau thread lift ya, face thread lift. Apa sih yang dimaksud dengan tarik benang? Tarik benang adalah suatu tindakan medis ya, sebetulnya jadi bukan tindakan yang tidak dilakukan oleh medis, harus dilakukan oleh medis dalam arti dokter yang sudah terlatih. Ya, karena kita akan memasukkan benang tertentu yang sifatnya absorbable, artinya bisa diserap oleh tubuh untuk membantu memberikan efek lifting pada area-area yang kendur, ya Bu ya. Dan ternyata pemberian tarik benang ini juga ternyata bisa merangsang pembentukan jaringan kolagen elastin di kulit kita, sehingga kulit setelahnya juga akan lebih kencang dan juga lebih kenyal ya. Tarik benang ini ada bermacam jenis, tetapi biasanya selalu diberitahu bahwa ini adalah benang yang tipe apa, kemudian berapa kita memerlukan benang yang pada keluhan klien pada saat datang ya. Tolong tanyakan dengan jelas apa yang boleh, apa yang tidak setelah tindakan tarik benang ya. Biasanya sih nggak ada sesuatu yang berbahaya, hanya biasanya kalau setelah tarik benang dokternya mengatakan
Bu, nanti ibu jangan olahraga ya selama kira-kira 2 minggu sampai 1 bulan. Agar benang itu bisa menarik dengan baik. Ya. Kemudian yang ketiga adalah skin booster. Ya, skin booster itu juga salah satu yang sekarang lagi in sekali, banyak dilakukan dan ditawarkan. Ya, skin booster itu adalah apa? Skin booster adalah penyuntikan suatu zat ke dalam area muka wajah atau wajah kita, biasanya bisa kecil-kecil, sedikit-sedikit atau dalam titik-titik tertentu yang fungsinya adalah untuk merepair kolagen kita, ya Bu ya. Jadi jaringan kulit itu di-repair dengan skin booster ini. Skin booster ini ada beberapa jenis Bu. Di antaranya adalah yang ditampilkan di sini adalah DNA salmon. Apa sih yang dimaksud dengan DNA salmon? DNA salmon adalah suatu jenis ekstrak dari ikan salmon memang yang kemudian diekstrak sedemikian rupa dan mempunyai DNA yang mirip dengan kulit kita. Akibatnya apa? Pada saat masuk ke dalam bagian kulit kita, dia akan merepair dengan baik ya, karena dia mempunyai kesesuaian ya. Biasanya DNA salmon baik untuk mencerahkan kulit wajah, untuk menghidrasi wajah, kulit wajah yang kering, kemudian juga kadang-kadang digunakan untuk iritasi-iritasi pada orang-orang yang bekas jerawatnya merah-merah dan sebagainya. Nah, ini adalah satu lagi, adalah skin booster yang berasal dari yang dengan menggunakan bahan hyaluronic acid. Jadi skin booster itu banyak Bu. Kadang-kadang kalau kita ke klinik kita tanyakan, dokter mau memberikan skin booster apa? Ya, kemudian biasanya dijelaskan ya. Kalau ini adalah salah satu hyaluronic acid skin booster. Apa sih hyaluronic acid atau asam hyaluronat? Adalah suatu zat yang ada di dalam kolagen kulit kita yang fungsinya adalah untuk menarik air ya, dan juga untuk memberikan kelembapan. Ya, hyaluronic acid juga berperan untuk mereparasi kolagen dan jaringan elastin supaya dia menjadi lebih bagus dan memberikan efek kenyal, lembab. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh. Tadi adalah beberapa contoh perawatan kulit yang menggunakan jarum, kemudian kita invasi dengan menggunakan suntikan. Nah, sebaliknya ada juga beberapa yang kita tidak menggunakan suntikan. Kita tidak menginvasi dengan sebuah tindakan yang sifatnya memberikan zat yang ke dalam. Yaitu seperti contohnya yaitu beberapa alat. Yang paling sering adalah laser atau treatment dengan menggunakan laser ya, mesin laser. Ibu harus tahu ya, laser itu mempunyai berbagai jenis dari tergantung dari panjang gelombangnya dan jenis daripada sinar lasernya ya. Karena itu laser biasanya disesuaikan dengan keluhan pasien. Laser apa digunakan untuk keluhan apa ya. Satu hal juga, jangan kita mempunyai bayangan bahwa sinar laser hanya digunakan untuk mengurangi flek. Enggak Bu, banyak fungsinya ya. Kemudian kita juga lihat laser treatment itu ada yang dibagi dua, ada yang sifatnya ablatif atau menyebabkan perlukaan pada kulit, ada satu lagi yang non ablatif. Ini tentu masing-masing juga mempunyai fungsi, kan seperti tadi dijelaskan tergantung daripada jenis lasernya dan kemudian kalau kita di terapi dengan ablatif laser karena adanya perlukaan, kita harus ingat berapa hari kita tidak boleh terkena matahari, kemudian apa larangannya, biasanya tidak memakai make up dahulu dan sebagainya ya. Berbeda dengan yang non ablatif. Non ablatif juga tapi biasanya ada sebaiknya tidak terkena cahaya matahari dan sebagainya. Mungkin kalau Ibu ya di sini, kenapa sih Dok saya kalau di treatment dengan laser kemudian ada permintaan dari dokternya, Bu jangan kena panas dulu ya, aktivitas biasa nggak apa-apa tapi jangan sampai berjemur terlalu lama. Karena apa? Karena sinar laser itu Bu, itu memberikan suatu energi. Jadi sinar laser itu adalah suatu sinar yang bisa menembus kulit sesuai dengan kedalamannya, sesuai dengan jenis lasernya. Ya, dengan tanpa kita melakukan ekspansi apapun, hanya dengan sinar laser itu. Karena itu sinar laser itu juga bisa mereparasi jaringan kolagen, jaringan elastin dan kerusakan-kerusakan lainnya. Ya,
Hanya kita biasanya tidak memperkenankan si pasien untuk terlalu berpanas-panas. Karena apa? Karena terapi sinar laser ini akan menimbulkan panas juga, meninggalkan panas di area kulit ya. Pada saat itu terjadi reparasi juga selama beberapa hari. Nah, sebaiknya kita tidak panas-panasan ya, supaya tidak memberikan dampak seperti setelah laser kok jadi flek dan sebagainya ya. Kemudian alat yang sering juga digunakan atau ditawarkan adalah HIFU ya. Ibu lihat kadang HIFU, Ulthera terapi itu adalah, saya tuliskan di situ, adalah alat-alat yang berbasis gelombang ultrasound Bu ya. Apa fungsinya? HIFU biasanya mempunyai fungsi untuk mereparasi kulit, membuat kulit menjadi lebih kuat, kencang, dan diantaranya adalah perbedaan HIFU dari yang lain adalah dia bisa mereparasi ke arah yang lebih dalam, yaitu sampai ke lapisan smash. Lapisan smash itu adalah lapisan yang menggantung kulit di otot ya, sehingga kalau alat penggantungnya itu dikencangkan, kulit juga akan menjadi lebih kencang ya. Kadang-kadang HIFU juga ditawarkan atau Ulthera itu kadang-kadang ditawarkan, dia bisa membuat lebih tirus ya, karena dia bisa mengurangi lemak subkutan ya, walaupun tidak banyak. Tapi intinya biasanya alat HIFU itu untuk treatment yang lebih dalam lagi. Ya, ini adalah juga salah satunya yaitu radiofrekuensi, banyak digunakan, kadang-kadang kita sebut setrika wajah, yaitu untuk membantu pengencangan ya. Ini semua adalah alat-alat yang kadang-kadang digunakan untuk orang-orang yang misalnya keluhannya adalah sagging kulitnya atau penurunan berat badan menyebabkan kulitnya maupun wajahnya tampak turun, itu bagus sekali ya. Nah, ini adalah body treatment. Body treatment untuk apa? Juga untuk membantu keadaan-keadaan seperti kulit gelambir dan sebagainya. Saya rangkum ya Bu dalam satu gambar ini, bagaimana ini diterangkan tentang beberapa alat dan area kerja daripada alat itu ya. Seperti yang tadi diterangkan, alat seperti HIFU atau alat ultrasound atau beberapa alat lain, ada yang sampai ke lapisan bawah Bu ya, sampai mendekati otot, yaitu untuk mereparasi area tempat bergantungnya kulit sehingga kulit itu menjadi lebih kencang. Atau seperti laser, kemudian radiofrekuensi, mungkin dia lebih permukaan ya. Fungsinya sama, yaitu untuk memperbaiki jaringan kulit ya. Jaringan kulit itu diperbaiki tujuannya untuk menimbulkan lifting efek, kemudian juga untuk mengurangi keluhan seperti muka yang turun, kerutan-kerutan halus dan sebagainya. Ya. Kadang-kadang pada alat radiofrekuensi juga mempunyai fungsi bisa merangsang pembuangan sistem metabolisme yang pada area kulit ke aliran limf sehingga kadang-kadang pasiennya menjadi lebih slim ya. Untuk yang radiofrekuensi demikian juga kadang-kadang HIFU pun bisa begitu. Nah, ini adalah hasil setelah perawatan ya. Ini ada saya hanya ingin berbagi. Ini adalah salah satu. Jadi saya menerangkan dengan pasien saya karena saya nggak bisa menerangkan dengan pasien orang ya Bu ya. Jadi ini bukan suatu promo tapi ini adalah saya hanya ingin menerangkan. Pasien ini mungkin ada orang yang tahu. Dia adalah seorang food blogger. Dia pasien yang udah lama dengan saya dan datang kepada saya. Kalau Ibu lihat di sebelah kiri ya Bu ya, di dua gambar sebelah kiri. Wajahnya itu banyak flek hitamnya. Ya. Kenapa? Flek hitam itu ternyata timbul karena klien ini sedang berusaha untuk menurunkan berat badannya. Salah satunya adalah kegiatannya dengan berolahraga. Olahraganya hanya jalan pagi Bu, jam 6 sampai jam 8 pagi. Tapi ternyata fleknya timbul cukup banyak ya. Dan dia merasa terganggu, Dok ini gimana ya Dok ya. Padahal dia sudah menggunakan sunblock dengan SPF 50, kadang-kadang menggunakan topi ya. Sehingga mulai kita
melakukan perawatan pada pasien ini, saya melakukan tindakan laser dan juga pemberian skin booster selain skincare dan sebagainya. Dan Ibu bisa lihat ya di sini perawatannya itu nggak sebentar. Ibu jangan membayangkan kalau kita mengobati flek atau kerusakan kulit hari ini datang besok udah sembuh, nggak bisa Bu. Kerusakannya juga banyak sehingga Ibu memerlukan beberapa kali kedatangan, beberapa kali perawatan kadang-kadang ya. Setelah kira-kira 3 bulan perawatan didapatkan hasil yang cukup baik Bu, yaitu flek-fleknya berkurang ya dan juga kulitnya lebih lembab. Dan tindakan yang saya lakukan waktu itu saya berikan laser dan juga pemberian skin booster ya. Skin booster hyaluronic acid untuk menghidrasi kulitnya. Karena apa? Kulit yang kering juga sering menimbulkan flek ya Bu ya. Kemudian menggunakan sunblock dan skincare. Selain itu saya juga menganjurkan karena klien ini tidak mau berolahraga di dalam ruangan. Pasien ini betul-betul dia dok saya kalau olahraga saya maunya outdoor. Sehingga saya sarankan oke, outdoor. Di jamnya sih udah nggak salah antara jam 6 sampai jam 8 pagi. Tapi di pindah area, di area yang lebih banyak pohon sehingga dia tidak terlalu terpapar sinar matahari ya. Kemudian ini adalah salah satu gambaran saya waktu itu mempunyai klien, dia ada penurunan 8 kilo, dia bukan di saya menurunkan berat badannya, jadi dia pokoknya dok saya udah turun nih dok 8 kilo, tapi dokter lihat deh itu kulit saya kok jadi gitu, kulit kulit perutnya itu rasanya kok jadi menggelambir banget ya dok ya, saya jadi kalau pakai baju nih kelihatan. Wah iya ya, saya udah senang dengan penurunan 8 kilonya tapi waktu itu saya melakukan perawatan dengan menggunakan radiofrekuensi, alat radiofrekuensi selama 5 kali dan ternyata memberikan hasil yang cukup bagus ya Bu ya. Pasien ini mungkin ada stretch marknya tidak hilang Bu. Itu yang gambaran itu hanya gelambirnya aja. Karena apa? Karena adanya tightening daripada kulitnya, karena adanya perbaikan dari jaringan kulit oleh bantuan dari beberapa alat yang digunakan. Dalam hal ini di sini kita menggunakan alat radiofrekuensi. Itu adalah bayangan-bayangan aja Bu ya, yang kira-kira apa sih yang kita dapatkan dalam perawatan di klinik atau apa yang bisa kita lakukan kalau ada keluhan-keluhan seperti ini ya. Mungkin pada akhir dari presentasi ini saya hanya ingin memberikan sedikit take home message ya, bahwa kulit sehat itu cirinya gampang banget Bu, kulit sehat mah bukan putih, bukan enggak, lembab, segar, tidak ada keluhan ya. Kemudian kulit yang sehat sangat dipengaruhi juga oleh nutrisi yang baik ya. Karena itu jangan menurunkan berat badan sembarangan. Kita harus tahu nutrisi apa yang harus kita berikan pada orang-orang dengan penurunan berat badan sehingga penurunan berat badan itu sifatnya sehat ya. Sehat pada tubuhnya juga akan memberikan kesehatan yang baik pada kulitnya dan penampilan yang baik pada kulitnya. Namun penurunan berat badan memang penurunan berat badan itu pada obesitas dan sebagainya itu akan memberikan efek yang lebih bagus ya Bu ya, lebih sehat. Ya, kadang-kadang tidak ada keluhan, tapi kadang-kadang ada penurunan berat badan yang bisa menimbulkan loose skin dan sebagainya di beberapa area tubuhnya, termasuk yaitu keluhan kulit yang kering dan sebagainya. Tapi kita tidak usah takut Bu, banyak perawatan untuk hal tersebut ya. Karena itu kita tetap semangat untuk pasien-pasien yang dengan berat badan yang obesitas dan sebagainya, tetap semangat untuk menurunkan berat badan karena kulit maupun keluhan apapun akan ditangani selanjutnya dengan beberapa treatment yang mulai banyak digunakan ya pada saat ini oleh berbagai macam klinik ya. Mungkin untuk ini dari saya. Untuk presentasi hari ini saya akhiri dan terima kasih. Kita bersyukur ya pada pagi hari ini kita diperlengkapi lagi oleh pemaparan dari dua narasumber kita,
Dr. Yohanes dan Dr. Susanti. Next event di gereja kita untuk Shine yang akan datang akan diadakan bulan Desember di tanggal cantik 12 bulan 12 pukul 6 sore. Jadi diingatkan buat para Shiners untuk mengajak teman-teman, saudara untuk boleh menghadiri Shine Natal kita di bulan Desember. Silakan Dok. Bangkunya PR buat saya ya. Saya lebih tegang Dok, Dokter tenang aja. Iya Dok, udah ada beberapa pertanyaan nih yang masuk. Saya mulai dari Dokter Yohanes dulu deh ya. Dok, kalau yang kita tahu tuh biasanya kalau kita lagi melakukan diet ya, itu tuh ada tips untuk mengimbangi dengan memperhatikan pola tidur. Jadi nggak boleh begadang, harus tidur di jam tidur yang cukup ya. Tidur sesuai jamnya, nggak boleh begadang, nggak boleh jadi zombie. Nah itu yang mau ditanyakan tuh sebenarnya apa sih yang terjadi pada tubuh kita ketika tidur yang relate sama diet gitu. Oke, itu pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi kalau kita tuh manusia itu makhluk diurnal, yaitu makhluk siang. Nah tidur itu harus pada saat malam hari, pada saat gelap ya. Nah kalau saat gelap itu hormon pertumbuhan kita juga ikut keluar pada saat kita baru tidur. Makanya kalau mau awet muda cukup tidur ya. Cukup tidur itu berapa lama? Minimal 6,5 jam. Kalau bisa 7 jam per hari. Tapi jangan kelebihan ya. Kalau lebih dari 8 jam juga katanya nggak bagus untuk metabolisme ya. Jadi gampang gemuk juga bawaannya males kalau kebanyakan tidur. Ya, jadi antara 6,5 sampai 8 jam. Bagaimana hubungannya dengan penurunan berat badan ya? Nah, jadi kalau orang yang kurang tidur, yang sering jaga malam atau nonton drakor atau mainan sosmed malam-malam ya, kurang tidur, itu tidurnya kurang dari 6,5 jam, maka akan terjadi perubahan pada hormon. Hormon di tubuhnya itu akan berubah ya, hormon yang menyebabkan kita pingin makan, hormon ghrelin namanya, itu akan meningkat sehingga orangnya menjadi lebih sering lebih pengen makan, makannya lebih banyak. Juga hormon-hormon yang menyebabkan kita cepat kenyang, ada banyak hormon di tubuh kita ya, kolestokinin misalnya kan, GLP-1, glucagon lipeptide 1 ya, GIP, nah, itu semua menurun di tubuh kita. Akibatnya kita makannya cenderung lebih banyak. Nah itu sebabnya orang yang sering begadang itu berat badannya lebih daripada yang cukup tidur ya. Jadi itu sebabnya penting kita cukup tidur malam hari. Jadi tidur 6,5 jam tidak susah, tidur bangun tidur jam 11, bangun jam 6 itu cukup ya. Itu 7 jam. Kira-kira begitu itu jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dok. Selanjutnya ini Dok. Susu kalau untuk balita ya, anak-anak di bawah 4 tahun bagaimana dengan susu low fat? Baik nggak untuk konsumsi mereka? Anjuran makan sehat termasuk susu low fat itu berlaku 2 tahun ke atas ya. Jadi anjuran itu adalah menurut dari American Academy of Pediatrics kerjasama dengan American Heart Association dalam joint statement sudah lama ya, belum ada revisi karena masih berlaku sampai saat ini. Jadi anjurannya makan sehat itu berlaku 2 tahun ke atas supaya jangan kena penyakit jantung pada usia dini, itu tujuannya ya. Jadi kalau kita mengkonsumsi lemak jenuh, kalau orang tuanya ada kolesterol, anaknya pun tentu akan ada peningkatan kolesterol dari sejak usia dini sehingga nanti sering terjadi penyakit jantung koroner pada usia yang produktif. Misalnya 30 tahun tahu-tahu jogging jatuh padahal dia itu kena serangan jantung meninggal saat itu kan, seperti yang pernah kita dengar belum lama ini di daerah Setraduta ya, cukup terkenal itu ya beritanya. Terima kasih. Baik, nah terus sekarang ini Dok ada yang lagi
trending nih yang beras porang, beras Fukumi. Itu gimana menurut pendapat dokter? Ya, itu juga beras porang itu cukup baik ya. Jadi kita kan dianjurkan mengkonsumsi karbohidrat yang lepas lambat, yang juga kalorinya cukup rendah ya. Beras porang ini asalnya kan dari ubi-ubian, nah itu kalorinya jauh lebih sedikit dibandingkan nasi biasa ya. Nasi porang itu per 100 gramnya hanya mengandung sekitar 70 kalori dibandingkan dengan nasi biasa yang sekitar 130 kalori per 100 gram. Nasi ya, jangan beras ya. Kita makannya nasi, kita hitungnya kalori dalam bentuk nasi. Nah jadi konsumsi nasi dari beras porang itu cukup sehat, boleh dilakukan kalau Anda suka tapi ya. Tapi saya biasanya menganjurkan pasien itu mencampur setengah-setengah. Setengah beras porang, setengah beras biasa dicampur, dimasak biasa. Juga untuk beras yang lain, beras shirataki. Nah itu juga sama ya, karena saya pernah mencoba mengkonsumsi mie shirataki, kenyang, tapi kemudian 1,5 jam kemudian saya kok pengen makan biskuit, pengen makan apa gitu. Terus saya pikir, oh kenapa nih kok jadi pengen makan yang saya biasanya nggak gitu pengen makan sesudah makan biasa ya. Nah saya pikir itu karena gula darahnya turun. Karena makan beras shirataki itu kan kalorinya rendah sekali, glukosanya sedikit, sehingga otak saya menyuruh saya untuk makan. Cari biskuit, cari roti gitu. Nah jadi sejak itu saya biasanya mengajukan pasien saya mencampur setengah-setengah mie shirataki dan misalnya dengan mie biasa setengah-setengah, jadi kalorinya tentu akan jauh lebih menurun daripada mengkonsumsi mie biasa saja misalnya. Jadi rekomen ya dok beras porang itu ya untuk boleh. kesehatan? Beras porang, beras shirataki boleh saja, boleh. Cuman gak sehat buat mata aja ya dok ya, mata pencarian. Cuman gak sehat buat mata aja, mata pencarian. Ya. Nah, karena lumayan. Harganya cukup mahal, tapi perlu ingat ada syaratnya ya. Kalau Anda mengkonsumsi beras porang, beras shirataki, syaratnya satu, yakin bahwa tidak boleh ada penyumbatan di usus. Ya. Karena itu kan akan membentuk massa yang cukup besar, nanti kan itu dietary fiber yang cuma numpang lewat beras shirataki itu kan. Jadi kalau ada penyempitan di usus tentu tidak baik ya. Tapi umumnya sih tidak ada masalah dengan penyempitan usus, kita semua biasanya lancar-lancar saja ya biasanya. Makasih. Sekarang ke Dokter Susanti. Dok, ini mengenai kolagen atau elastis kulit. Saya juga pernah baca kalau sejak umur 20 tuh kolagen kita setiap tahun menurun 1%. Nah tadi kan dokter udah jelasin yang metode-metode secara teknologi yang HIFU, terus radiofrekuensi ya. Terus kalau bagaimana dengan substitusi kolagen yang kita konsumsi dari luar itu gimana dok? Mungkin maksudnya pemberian Kolagen. multivitamin Iya. yang seperti kolagen ya Bu ya. Sebetulnya itu baik aja untuk kita, tapi apakah kita perlu? Karena kadang-kadang isi daripada, kita harus lihat isi daripada suplemen tersebut. Yang dimaksud dengan kolagen itu apa? Kalau misalnya memang sesuai dengan kebutuhan harian kita silahkan. Tapi kalau enggak kadang-kadang mubazir dan nantinya juga dikeluarkan oleh tubuh ya. Mungkin pertanyaan ini juga bagus ya untuk Dr. Yohanes karena itu adalah suatu suplemen ya Dr. Yohanes ya. Ya mungkin. Ya Dr. baik, Yohanes. suplemen kolagen sendiri sebetulnya kolagen itu ada di mana-mana ya. Kalau kita makan urat ya, itu kolagen sebetulnya ya. Cuma dia kualitas dari protein si urat sapi dibandingkan daging, tentu jauh lebih bagus daging karena proteinnya lebih lengkap ya. Jadi apakah suplemen kolagen itu berefek besar? Sebetulnya sih ya kurang begitu jelas karena yang dikonsumsi itu kan paling-paling 2 gram sampai maksimal 4 gram kolagen per kali minum misalnya kan. 4 gram itu 4.000 miligram ya, kalau Anda baca tentu satuannya itu miligram kan. Jadi konsumsi kolagen yang dari suplemen itu sebetulnya belum terlalu jelas akan berefek pada kolagen di kulit kita ya. Sedangkan kolagen sendiri itu disintesa oleh tubuh ya, oleh tubuh kita sendiri di kulit itu. Nah jadi
diperlukan juga suplemen yang lain, misalnya vitamin C ya. Juga kolagen itu mudah rusak. Sintesa kolagen di kulit itu akan terganggu oleh paparan sinar matahari yang nanti sinar ultravioletnya itu dapat menimbulkan kerut-kerut di wajah karena kerusakan jaringan kolagen di kulit. Betul begitu Dr. Santi? Iya betul. Jadi intinya mungkin seperti yang dijelaskan oleh Dr. Yohanes ya. Kalau kolagen sendiri, suplementasi kolagen kalau betul-betul berisi kolagen, mungkin fungsinya bisa lebih bagus kalau kita mengkonsumsi misalnya yang mengandung vitamin E atau vitamin C. Ya karena apa? Karena jelas-jelas itu mempunyai fungsi untuk pembuatan atau pembangunan daripada sel-sel matriks kulitnya dan sebagainya. Sementara kalau kolagen sendiri belum tentu ya Dr. Yohanes ya. Dan seperti tadi telah dijelaskan kan suplemen kolagen itu belum tentu stabil ya. Itu ya, mungkin gitu ya Dr. Yohanes ya. Ya, jadi kita harus tahu, kita jangan dibohongi oleh penjualan misalnya, yuk ini ada suplemen kolagen bagus buat kulit, kita lihat lagi biasanya dia memasukkan suplemen-suplemen lain di dalam situ ya. Kalau memang itu kira-kira cocok silahkan, tapi tidak harus membeli itu dan berarti mengkonsumsi itu menjadi awet muda, menurut saya enggak ya. Nah, memang kadang-kadang dicampurkan ya, kolagen ditambahkan misalnya dengan ekstrak buah delima, pomegranate ekstrak kan, itu juga mengandung antioksidan. Ya. Jadi tambahannya itu mungkin juga penting untuk membantu supaya kita kulitnya lebih bagus ya. Antioksidan yang ada di buah delima tersebut. Juga antioksidan yang lain sering ditambahkan ke dalam suplemen kolagen ya. Dokter Susanti, ada pertanyaan dari Sainer. Dok, tadi dia dipaparin yang teknologi, yang beberapa teknologi ada yang tanya nih dok, apa saja efek samping dari botok atau thread lift ya tarik benang, dan apa benar kalau sudah 6 bulan kulit bakal lebih keriput dari sebelumnya melakukan botok atau tarik benang? Selalu ya Bu ya pertanyaannya, dok kalau udah dibotok, udah ditarik benang. Nanti kalau misalnya efeknya hilang, apakah akan lebih istilahnya lebih jelek gitu penurunan daripada kulitnya dan sebagainya? Kalau mungkin saya bisa jelaskan gini ya Bu ya, misal saja kita melakukan botox, tindakan botox ya. Pada orang-orang dengan yang keluhannya kok kayaknya banyak sekali kerutan saya dok, saya ingin botox. Pasti itu akan lebih baik daripada yang maksudnya gini. Kalau kita membotok seseorang, kita bayangkan gini Bu, kertas pada saat dia di remes-remes gitu ya Bu ya, kan dia kan akan membentuk suatu garis-garis. Nah kalau kulit itu dibotoks, kita bayangannya adalah bahwa kertas itu dibentangkan Bu. Dan kira-kira 6 bulan dia minimal untuk kerutan. Hasilnya bagaimana setelah 6 bulan biasanya akan lebih bagus daripada yang tidak dibotoks ya. Itu adalah bayangannya. Sama juga dengan tarik benang atau thread lift. Kalau seseorang memerlukan kayaknya saya perlu nih dok ditarik benang. Ya udah kita lakukan. Nanti setelah efek benangnya itu hilang tetap ada penarikan dan biasanya tidak akan lebih buruk daripada keadaan semula. Kira-kira gitu Bu. Ya, walaupun ini adalah bukan promosi ya Bu ya. Jadi kita melakukan apapun harus sesuai ada indikasi. Kalau misalnya kulitnya masih kenceng, masih apa, ngapain dia papain? Udah nggak usah. Kita gunakan aja skincare yang baik, nutrisi yang baik, udah lebih dari cukup Bu. Ya. Ya, kira-kira gitu. Nah, ini Dok sekarang mengenai skincare maksudnya poin apa yang harus kita perhatikan dalam memilih skincare, kan belakangan ini tuh lagi rame tuh retinol, hyaluronic acid, terus vitamin C. Nah untuk dalam pemilihan tuh apa yang kita mesti? Intinya gini Bu, ya mungkin pengertiannya adalah bagaimana sih pemilihan skincare yang baik ya. Intinya adalah pertama skincare disesuaikan dengan kondisi kulit kita. Ya, selain juga kondisi usia juga kalau misalnya kira-kira sudah cocok dengan satu jenis skincare, jangan kita lapar mata menggunakan ini itu. Pergantian daripada skincare yang terlalu sering akan menimbulkan iritasi kadang-kadang ya pada kulit. Kalau kulit itu sensitif, kadang-kadang juga kulit tidak sensitif tapi tidak memberikan iritasi tapi juga tidak memberikan efek yang
jelas gitu Bu ya. Kemudian kalau pemilihan seperti ada banyak sebenarnya, mungkin kita harus menerangkan ada yang skincare dengan berbasis alpha hydroic acid atau HA dan sebagainya, itu harus diterangkan, tapi intinya gunakan yang sesuai usia. Kemudian yang kedua adalah sesuai dengan keluhan dari atau kondisi kulit kita masing-masing. Satu hal yang paling penting dari semua skincare, gunakanlah seminimal mungkin ya Bu ya. Jangan setelah toner ditumpuk lagi dengan krim, lalu tumpuk lagi dengan krim. Pada krim-krim yang terakhir itu biasanya udah tidak ada penyerapan Bu, karena sudah terlalu banyak layer. Ya, kita sering kalau kita pergi ke counter, dia akan memberikan, Bu, habis pakai toner, pakai serum, habis pakai serum kita pakai krim A, B, C, nggak bisa. Kalau bisa lebih minimal, itu penyerapannya akan lebih bagus. Ya, dan juga mencegah timbunan daripada krim pada area kulit kita sehingga nantinya menimbulkan pori-pori besar, jerawat dan sebagainya. Ya mungkin begitu ya Bu ya, kira-kira bayangannya. Iya, makasih Dok. Ya. Kembali ke Dokter Yohanes, Dok ini kalau whey protein ya, biasanya kan dikonsumsi kalau orang lagi ada apa sih namanya, lagi olahraganya gitu ya, itu tuh ada efek nggak buat ginjal? Terus kemudian ada yang bertanya juga kalau untuk suplemen tambahan omega 3 multivitamin, itu saat dikonsumsi waktu diet itu perlu nggak Dok gitu tambahan-tambahan asupan nutrisi? Yang pertama tentang whey protein bubuk. Whey protein. Ada efek ke ginjal nggak? Ya, apakah whey protein itu berefek buruk untuk ginjal? Ya, nah, memang betul bahwa mereka yang punya penyakit ginjal kronis itu harus membatasi asupan protein. Jadi whey protein itu cukup tinggi kandungan proteinnya ya, per satu scoop itu sekitar 23 sampai 27 gram protein. Sehingga dengan adanya pembatasan diet rendah protein pada penderita penyakit ginjal, tentu ini harus dihindari atau disesuaikan dengan pola makan yang lain ya. Tapi apakah kalau kita sehat tidak boleh makan whey protein? Nah itu saya pernah penasaran mencari tahu berapa banyak sih orang boleh makan protein. Nah yang sering makan protein dosis tinggi itu adalah atlet binaragawan ya, binaraga. Nah itu mereka konsumsinya besar sekali sampai kadang-kadang 3 gram per kilogram berat badan per hari. Apakah ada masalah di ginjalnya? Tidak. Ya, ternyata ginjal mereka itu kalau diperiksa ada adaptasi terhadap diet tinggi protein. Mereka ototnya bertambah besar, badannya bertambah besar, tapi juga glomerulus, unit terkecil dari ginjal, itu juga beradaptasi menjadi lebih besar sedikit. Sehingga fungsi ginjalnya semua normal. Ya. Nah jadi tidak ada masalah mengkonsumsi protein selama Anda sehat. Protein itu bagusnya kalau kalau lagi diet ya, itu protein itu membuat kita cepat kenyang, kenyangnya lama. Jadi jangan ngikutin pola makan orang kita yang kebanyakan karbohidratnya nasinya sebeleduk sebanyak 1 piring muncung, lauknya sedikit, pakai ikan asin, pakai kerupuk, itu ya cepat lapar. Ya, kalau saya selalu kalau makan sedikit, bahkan makan sushi pun nasinya suka saya buang setengah, ya, setengahnya saya buang, dagingnya saya masukin. Misalnya kemarin saya makan lagi pengen makan inari sushi, ya udah nasinya saya buang setengah. Ubur-uburnya saya masukin ke tempat inarinya saya makan kan, jadi nggak terlalu banyak nasinya. Ya saya dari kecil nggak gitu suka makan karbohidrat terlalu banyak. Kalau mami saya bikin perkedel dia udah tahu, dia nggak akan ngasih saya kalau saya lagi makan nasi itu nggak mungkin nasi ada perkedelnya, pasti saya nggak mau makan. Dia udah tahu nih si anaknya yang cowok ini pasti maunya makannya protein sama nasi. Perkedelnya buat cemilan ya. Jadi saya memang paling benci kalau makan perkedel pakai nasi, itu pasti nggak akan saya makan. Nah, jadi menjawab pertanyaan selanjutnya, apakah boleh makan suplemen? Kalau kita lagi diet boleh ya. Nah jadi suplemen yang Anda biasa konsumsi tentu boleh diteruskan. Memang ada juga kekhawatiran saya bahwa kalau pasien itu kalau lagi diet
nanti asupan sayuran, asupan buah-buahannya kurang kan, sehingga karena dia malas makan, biasanya kan orangnya minta dikasih obat yang penekan nafsu makan, sehingga asupan buah-buahannya pun berkurang ya. Jadi ada kemungkinan dia pasiennya mengalami kekurangan vitamin yang larut dalam air, vitamin B, C ya. Nah, kemudian juga B kompleks ya dan C misalnya kan. Nah, kemudian juga mineral yang lain juga kita perlu boleh ditambahkan. Tapi kalaupun Anda mengkonsumsi suplemen, Anda mesti baca nutritional information-nya ya. Jangan yang dosisnya mega dose ya. Nanti tidak baik untuk kesehatan. Kita pilih yang mendekati 100% RDA. RDA itu biasanya kan patokan Amerika. Jadi AKG lah kalau di Indonesia, angka kecukupan gizi ya. RDA itu singkatan dari Recommended Dietary Allowance. Nah, kita cari yang mendekati 100 atau paling banter 200% ya. Jangan berlebihan. Apa-apa yang berlebihan tidak baik. Misalnya vitamin E, dosis tinggi itu malahan akan meningkatkan resiko kanker paru-paru. Bukannya sehat. Ya, jadi vitamin E itu dibatasi 400 international unit per hari. Ya, kalau saya jarang minum vitamin E, ya, soalnya makannya paling-paling sekitar 100 sampai 200 international unit saja per hari. Nah, jadi kalau makan suplemen jangan yang mega dose, itu pesan saya. Boleh makan suplemen tiap hari kalau dosisnya yang secukupnya. Ya. Dok, terus ada pertanyaan lagi nih. Untuk diet belakangan yang happening tuh intermittent fasting IF, jika dilakukan jangka panjang, apa efek sampingnya? Dan mohon advice dari dokter, jenis tipe diet yang direkomendasi untuk umur sebelum 50 dan setelah 50. Iya, yang pertama adalah intermittent fasting tuh kalau dilakukannya cocoknya tuh propernya untuk berapa lama dan kalau efek sampingnya apa? Ya, baik, intermittent fasting berapa lama cocoknya untuk berapa lama ya? Seperti saya bilang tadi, pola makan itu harus seumur hidup. Jadi kalau ada yang nanya intermittent fasting cocoknya untuk berapa lama, itu kurang tepat ya. Anda bisa nggak intermittent fasting seumur hidup? Kalau bisa, boleh. Kalau nggak bisa, jangan. Ngapain? 3 bulan intermittent fasting nanti terus naik, udah turun berat badan, naiknya cepat. Ya, jadi harus bisa seumur hidup. Cari intermittent fasting itu yang masuk akal. Jangan misalnya cuma jendela makannya 4 jam, dari jam 12 sampai jam 4 sore. Nanti Anda kalap, semua dimakan selama 4 jam, itu tidak mendidik Anda untuk jangka panjang. Ya, jadi intermittent fasting yang saya baca, yang bagus itu sekitar 8 jam. Misalnya mulai jam 10 pagi, berhenti jam 6 sore, itu masuk akal. Ya, tapi seumur hidupnya itu yang nggak gampang. Nanti kalau Anda ke hotel, breakfastnya jam 10 tutup, Anda nggak bisa makan, sengsara kan? Coba kalau ngikutin diet yang saya anjurin, saya biasanya ngajurinnya low fat, low sugar. Makan pagi boleh kan, tapi pilih-pilih yang low fat, yang low sugar. Jadi kalau minum jus sedikit 150 cc, saya kalau jus itu cerewet. Kalau di hotel cuma ada jusnya yang botolan, saya nggak mau ngambil. Kalau jusnya pakai juicer, ya, jadi buah segar di jus, saya mau. Tapi itu kan cuma sedikit. Misalnya 2 apel plus 1 apa gitu, apelnya kecil-kecil kan. Nah itu saya minum ya. Nah kalau kebanyakan sih minumnya air bening dan kopi biasanya. Kemudian makannya ya makan yang sehat ya. Sesuaikan dengan yang tadi saya sebutkan, piring makan sehat. Separuh piring itu usahakan buah dan sayur. Sayur yang banyak, buahnya 1. Buahnya nanti buat makan cemilan. Setengah piringnya diisi dengan setengah karbohidrat, setengah protein. Nah, jadi kalau makan itu 1:1, protein dan karbohidrat sama jumlahnya ditambah sayur. Pasti cepat kenyang. Makan siangnya begitu, ya. Makan pagi boleh misalnya makan roti kan, roti 1 lembar pakai telur, digoreng pakai wajan teflon atau keramik, minyaknya sedikit. Kuning telur sehari 1 boleh ya. Putihnya berapa juga boleh, karena protein nggak mungkin kita makan terlalu banyak, cepat kenyang. Ya. Nah jadi untuk cemilan usahakan makannya buah, jadi sehat. Ya, buahnya kan sekali makan segini ya nggak sedikit.
Anak-anak pun sama, makannya samaan sama orang tuanya, makan buah buat camilan. Ya, dibiasakan jadi makan sehat sejak usia kecil, makan bersama. Semoga menjawab. Masuk pertanyaan kedua tadi dok, yang rekomendasi tipe diet untuk di bawah 50, di atas 50. Ya. Karena kan kalau yang 50 tuh berasa katanya air putih juga jadi daging. Nge-like Instagram food aja jadi daging. Ya. Nambah kiloan. Nah, jadi ini gimana dok? memang banyak yang bilang gitu ya. Saya napas aja jadi gemuk dok katanya ya. Padahal kalau ditanya nanti makannya tuh banyak yang kalorinya tinggi. Ya. Kalau makan misalnya kalau makan pasta sukanya pakai yang creamy, carbonara sausnya. Supnya sukanya supa-supa. Nanti cemilannya bala-bala, gehu, batagor kan. Nah itu gimana nggak gemuk. Nyalahinnya air bening, minum airnya jadi daging. Omong kosong, air itu kalorinya 0. Mau minum air dingin pun boleh ya. Air dingin kalorinya 0 besar. Sama seperti air bening kan. Yang bikin kita ada kalori itu tentu yang manis-manis ya. Air tambah gula kan misalnya ya. Teh botol dan kawan-kawan misalnya. Jadi anjuran makan sehat yang tadi saya bilang 2 tahun ke atas, kalau dibaca itu tetap low fat, low sugar. Ya, kita tuh makan terlalu banyak minyak, semua digoreng, sukanya digoreng-goreng kan, terus kemudian banyak santan. Ya, nah itu semua bikin masalah untuk berat badan kita. Jadi jangan sering makan yang digoreng-goreng. Coba kalau pilih masakan tuh ditumis atau dicah. Kalau ke restoran bilang minyaknya sedikit ya. Kalau di rumah masak ditaker, jangan dari botol ditumpahin minyaknya, pasti kebanyakan ya, diukur pakai sendok makan. Cukup misalnya 3 sendok makan udah cukup buat tumis bumbu kan. Nah kemudian kalau pilih protein jangan yang ada lemaknya, daging khas dalam, daging babi, kapsim misalnya kan. Jangan pilihnya samcan, kaki kan, itu kan bakut, nah itu yang bikin cepat gemuk justru kan. Nah, jadi kalau masak itu kan tumis atau cah, pepes, dikuah tanpa santan ya, semur, rawon, sop, soto Bandung, soto ayam masih enak. Soto Bandung tentunya jangan pergi ke Cibadak ya, nanti situ kan banyak lemaknya. Kalau saya nggak suka ya, pasti pilihnya daging dan sengkel ya. Nah, kemudian juga dipanggang ya, dibakar itu masih boleh ya. Apakah yang dibakar itu bikin kanker usus? Itu masih tanda tanya ya, masih perdebatan. Yang pasti kalau yang diawetkan dengan nitrat, misalnya sosis, itu nggak enak kalau nggak pakai pengawet nitrat, rasanya aneh ya, bukan kayak sosis gitu kan. Nah, sosis itu pakai nitrat, jadi rasanya khas. Nah itu kalau dipanasin terbentuk senyawa nitrosoamin yang merangsang kanker usus besar. Tapi kalau daging segar belum tentu. Ya, daging segar yang dipanggang itu masih diperdebatkan apakah menimbulkan kanker atau tidak karena tidak ada pengawet nitratnya. Ya, jadi beda. Ya. Jadi kita dibakar sesekali masih boleh. Hindari yang digoreng, kan itu favorit ibu-ibu semua. Yang digoreng itu paling cepat masaknya, disukai oleh keluarga. Jadi itu paling gampang ya. Semua pasti diam kalau dikasih gorengan, oh ya enak. Nah, itu bahaya. Semoga menjawab. Jadi dietnya low fat, low sugar. Kurangin minyak, kurangin gula. Gampang sebetulnya. Dokter Susanti, ini sama ini saya nggak tahu untuk Dokter Susanti atau Dokter Yohanes mengenai ini dok, kita tuh kan kalau kita udah masuk masa meno itu kan hormon estrogen kita menurun gitu kan, terus ada yang namanya terapi hormonal, replacement terapi hormonal itu ya, hormonal terapi, itu perlu nggak sih dok dilakukan? Dokter Yohanes dulu, silakan. HRT untuk apa ya? Untuk ya, menggantikan hormon kita. Oke, buat wanita? Perlu nggak? Iya, di masa post buat yang mau menopause? Iya, menjelang atau setelah. Oke, sebetulnya pertanyaannya kan simpel. Semua wanita karena secara alamiah pasti akan mengalami menopause. Kenapa takut? Ya kan? Ngapain dipertahankan lama-lama supaya terus tidak menopause? Apakah itu alamiah? Tentu tidak kan? Kemudian kedua, bukan tanpa resiko. Penambahan hormon itu akan menyebabkan perubahan di dalam tubuh kita. Ya. Nah jadi
kadang-kadang hormon tertentu, misalnya hormon estrogen, itu akan memacu munculnya munculnya ekspresi gen kanker tertentu di tubuh kita, ya. Jadi jangan sembarangan, ya. Kalau tidak perlu, kenapa mesti pakai hormon replacement therapy? Ya, zaman dulu itu musim sekali penggunaan hormon pertumbuhan, growth hormone, yang digembar-gemborkan bisa untuk awet muda, bisa untuk turun berat badan, ya. Jadi macam-macam itu dengan growth hormone. Dengan asumsi bahwa orang kalau sudah tua, growth hormonnya menurun, bahkan sampai minimal, tidak kadarnya kurang sekali. Jadi dipikir, oh mungkin kasih growth hormone jadi sehat, ya. Padahal ternyata tidak. Tidak ada bukti bahwa growth hormone itu membuat kita jadi awet muda. Tidak ada bukti bahwa growth hormone bikin kita jadi kurus, ya. Sebaliknya, kalau kita turun berat badan dengan cara yang sehat, ya, jadi itu hormon pertumbuhannya nanti akan naik, growth hormonnya akan naik. Juga kita kalau tidurnya cukup, growth hormon kita juga akan menjadi lebih bagus, ya. Dengan latihan olahraga, misalnya termasuk fitness, ya, olahraga angkat beban, growth hormonnya juga menjadi lebih bagus, ya. Jadi tidak perlu tambahan dari luar kalau menurut pendapat saya, kecuali kalau memang oleh dokter yang di bidangnya masing-masing, misalnya dokter kandungan memberikan hormon tambahan, kecuali pasti dokter tersebut mempunyai alasan tersendiri, ya, mempunyai indikasi untuk pemberian hormon tambahan pada orang tersebut. Testosteron juga apakah perlu diberikan pada laki-laki misalnya? Ya, kalau orangnya nggak pernah olahraga, testosteronnya pasti rendah, ya. Nah, jadi dengan bantuan olahraga, pola makan sehat, perutnya jangan buncit, ya. Perut buncit juga testosteronnya rendah. Tidak perlu tambahan testosteron dari luar. Jadi dengan penanganan berat badan, ya, makan sehat, olahraga, semuanya akan menjadi lebih baik sebetulnya. Jadi jalanin aja setiap tahap dengan natural, dengan alami ya dok ya. Oke, terima kasih. Terima kasih dokter buat insight-nya siang hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Thank you dokter. Ya, Sainer kita sudah diperlengkapi dan kita sekali lagi kita mau kasih aplaus buat Dokter Susanti dan Dokter Yohanes. Jadi kalau saya boleh ringkaskan sedikit saja ya, tadi take home message yang kita bawa dari kedua dokter ini adalah diet itu bukan sekedar program ya dok ya, bukan sekedar periode tertentu, tapi itu boleh menjadi seumur hidup kita, PR kita seumur hidup buat jaga, karena apa yang tubuh kita tuh bejana terbuka, jadi apa yang masuk ke kita juga kita bisa ngukur sendiri ya. Kalau misalnya kita aktivitasnya butuh memang banyak sekali asupan yang mesti masuk ya, kita juga harus perlengkapi tubuh kita gitu ya. Ya, terima kasih dokter sekali lagi, Tuhan berkati. Wow, keren sekali ya teman-teman, semua tadi pemaparannya luar biasa. Kalau tadi dari segi rohananya ya, sekarang saya mau sedikit dari segi rohaninya. Supaya balance nih beauty inside out-nya ya. Ya, dia menjaga, tadi kan Dokter Yohanes sudah memaparkan tentang bagaimana menjaga kesehatan tubuh kita, kebugaran kita. Ya memang menjaga kesehatan itu merupakan salah satu wujud dari cinta kita kepada Tuhan, yaitu dengan menjaga kesehatan tubuh kita ya. Dan banyak juga firman Tuhan yang memaparkan tentang kesehatan ini ya. Saya akan bacakan ya di 1 Korintus 6 ayat 19-20. Jadi yang pertama, mungkin bisa jadi yang pertama-tama kita harus sadari yaitu bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah ya. Nggak ada. Oh ya udah, saya bacakan aja ya dari Alkitab Terjemahan Baru. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu. Jadi tubuh kita ini bait Roh Kudus deh. Roh yang kamu peroleh dari Allah. Dan
bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi tubuh kita ini bukan milik kita sendiri ya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jadi waktu kita terima Tuhan, tubuh kita ini bukan milik kita sendiri tapi milik kita dan milik Tuhan juga ya. Karena kita sudah lunas dibeli dan harganya telah lunas dibayar di kayu salib ya. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita ya. Dan caranya yaitu dengan merawat tubuh kita. Seperti dalam Efesus 5 ayat 29 katakan, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Jadi ibu-ibu jangan ada yang benci tubuhnya sendiri ya. Walaupun ukurannya mau 5L, mau XXL, mau XXS ya. Nggak, jangan dibenci ya Bu ya. Karena kita tidak boleh membenci tubuh kita sendiri. Kita harus bersyukur. Tetapi memelihara dan merawatnya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kenapa kita harus merawat tubuh kita? Karena tubuh kita itu adalah persembahan yang benar untuk Tuhan ya. Ini dikatakan dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi dengan menjaga dan merawat tubuh kita, ini juga sama dengan menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan dengan menjaga merawat tubuh kita, kita juga dapat melayani Tuhan dengan lebih baik. Dan kita dapat memuliakan nama Tuhan dengan tubuh kita, dengan ya penampilan kita apapun ya. Nah tadi Dr. Susanti sudah memaparkan banyak sekali tentang bagaimana menjaga kulit, wajah ya. Dan saya juga baru tahu ternyata bukan hanya baju aja yang perlu disetrika ya. Muka kita juga perlu disetrika, bahkan perutnya perlu disetrika. Supaya tidak bergelambir tadi ya fotonya tadi ya. Ya, tapi itu semua oke, itu semua bagus ya. Tapi firman Tuhan katakan bahwa kecantikan bukan hanya tentang penampilan fisik kita aja ya. Ada firmannya yang dikatakan di dalam 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, bukan naucang rambut itu salah ya, mau mewarna rambut, mau di ombre, di balayat, mau di apa, it's okay ya, bukan nggak boleh ya. Tapi bukan hanya itu aja, terus atau memakai perhiasan emas, ya, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, sah-sah aja ya ibu-ibu yang mau pakai perhiasan, mau pakai baju yang bagus-bagus, mau pakai tas branded mungkin ya sekarang, asal jangan ngutang ya, itu oke. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi. Jadi yang lebih penting itu manusia batiniah kita yang tersembunyi. Dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Yang sangat berharga di mata Allah. Ya, jadi perhiasan kita yang utama adalah apa? Roh yang lemah lembut dan tentram ya. Dan roh yang lemah lembut dan tentram itu hanya didapatkan dengan persekutuan yang erat, hubungan yang erat kita dengan Tuhan dan hati kita penuh dengan Roh Kudus, kita ada kerendahan hati dan kita bisa memancarkan roh yang tentram dan lemah lembut ya. Jadi itu kecantikan sejati yang menurut firman Tuhan katakan ya, supaya ya kita para shiner semuanya bisa beauty inside and out ya, tadi yang udah outnya gitu, yang inside-nya ya. Ya oke, sekarang mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa, kita akan mengakhiri kebaktian pada siang hari ini. Oke. Bersyukur Tuhan untuk kesempatan shine pada pagi siang hari ini Tuhan, kami bisa mengalami lawatan-Mu melalui setiap pemaparan yang telah disampaikan Tuhan. Dan kami juga berterima kasih untuk Dr. Yohanes dan Dr. Susanti yang sudah menjadi berkat buat kami semuanya pada siang hari ini Tuhan. Engkau yang memberkati pelayanan beliau, Engkau yang memberkati keluarganya, kesehatannya dan pekerjaannya dan profesinya sebagai dokter Tuhan. Biarlah beliau-beliau ini boleh menjadi berkat
pada setiap orang yang mereka temui, pada pasien-pasien mereka, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk pengetahuan-pengetahuan yang telah boleh dipaparkan Tuhan, sehingga kami boleh tetap menjaga apa yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami Tuhan. Tapi kami sadar juga Tuhan bahwa dengan berjalannya waktu, manusia lahiriah kami akan merosot Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, yang lebih utama adalah manusia batiniah kami Tuhan, manusia rohaniah kami Tuhan. Dan manusia batin kita Tuhan, biarlah kami rindu Engkau yang memperbaharunya sehari demi sehari, sehingga kami boleh semakin berkenan kepadamu dan boleh memuliakan Engkau melalui kami, dan Engkau layakkan kami menjadi mempelai Kristus. Terima kasih Tuhan, bila sebentar kami hendak pulang dan melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini, Tuhan lindungi sertai Tuhan, biarlah kami pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan dari Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut semua berkat-Mu. Amin.